Hai guys, Atif Mupi di sini. Senggol dong. Subscribe dong. Thank you guys. Hai guys, halo para netizen plus 62 yang terkenal barbarnya luar biasa. Gimana kabarnya nih? Semoga semua sehat selalu ya. Di video kali ini, Mimin akan mengupas alur cerita sebuah film bertajuk sebuah misi pasukan khusus asal Prancis yang harus menyelamatkan seorang jurnalis bernama Elsa yang lagi bertugas di negara Afghanistan, yang membuat dia harus tertangkap dan menjadi tawanan pasukan Taliban. Di sini banyak sekali adegan-adegan yang sangat menegangkan. So, daripada kalian penasaran, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Meledak. Di awal film, kita akan diperlihatkan satu tim pasukan khusus yang dipimpin komandan bernama Kopak. Dia dan timnya sedang menjalankan misi menangkap seorang buronan penjahat perang yang lagi berada di Kosovo bernama Dragan Milivojevic. Posisi sniper yang sudah standby menembak pun mulai melancarkan penyergapan. Tembakannya pun tepat mengenai kaki pengawal Dragan. Situasi mulai panas dan semua pasukan mulai bergerak menyerbu persembunyian Dragan. Dragan dan anak buahnya sudah terkepung tak bisa lari kemana-mana. Semua berjalan lancar hingga Dragan pun bisa diamankan dan langsung dibawa pergi dari tempat itu untuk dibawa ke markas. Di sini, misi pun selesai. Adegan berpindah ke Elsa yang lagi berada di negara Afghanistan, sedang mewawancarai seorang wanita bernama Maina. Di sini, Maina menceritakan kisah hidup keluarga dan dirinya yang begitu menyedihkan sampai dia pun dijual ke keluarga pemimpin Taliban bernama Zayeb. Tak lama, Maina pun beranjak pergi dari tempat itu sembari dia berkata kalau Elsa harus segera pergi dari negara ini untuk keselamatannya karena semua yang mereka lakukan sudah diketahui Zayeb dan pasukannya. Akhirnya Elsa pun pergi dari tempat itu dijemput partnernya bernama Amin. Di sini, Elsa masih ngotot mengejar Maina sampai ke rumahnya walaupun sudah dikasih tahu Amin kalau semua itu sangat berisiko. Hingga Elsa pun melihat dengan mata kepalanya sendiri rumah Maina lagi digerebek sama pasukan Taliban. Bukannya kapok, di sini Elsa malah makin nekat untuk menemui seorang informan bernama Salemani. Setelah dia bisa bertemu dengan Salemani, Elsa pun mengungkapkan dia pengen berbicara dengan Zayeb dan menemukan Maina. Tapi Salemani tampak ketakutan dan berkata dia tidak pernah mendengar tentang Zayeb. Seketika suasana menjadi hening dan sangat menakutkan. Ternyata tempat itu sudah penuh dengan anak buah Zayeb. Beruntungnya Amin cepat datang dan membawa Elsa pergi dari tempat itu. You okay? Yes. Tapi naas buat Amin dan Elsa yang harus dihadang oleh pasukan Zayeb tepat di depan mereka. Mereka pun mencoba cari jalan yang lain, tapi tetap saja mereka ketangkep. Kabar tentang tertangkapnya Elsa pun sampai ke pemerintahan Prancis, yang langsung menghubungi komandan pasukan khusus Kopak yang diminta segera datang ke markas untuk misi baru menyelamatkan Elsa dari tangan Taliban. Elsa vient de se faire enlever par les talibans. Presiden Prancis pun mengadakan rapat darurat bersama para stafnya dan Menteri Pertahanan Prancis dalam upaya penyelamatan Elsa dengan melibatkan pasukan khusus mereka yang dipimpin Komandan Kopak. Akhirnya, Komandan Kopak dan partnernya Lukas pun sampai di negara Afghanistan. Dari sini, mereka harus naik helikopter lagi untuk menuju markas utama di perbatasan Afghanistan. Di dalam heli, sudah tampak duluan seorang pemuda bernama Elias. Dia seorang sniper muda terbaik yang ikut serta dalam misi ini.
Tapi di sini Lucas terlihat meremehkan kemampuan Elias. Les vaisseaux dans l'armée de l'air maintenant. Il est avec nous. Adegan berpindah ke Elsa dan Amin yang lagi disekap sama pasukan Taliban. Di sini Amin mencoba menenangkan Elsa dan berkata semua akan baik-baik saja. Tak lama, Elsa pun dibawa menghadap kepada pimpinan Taliban bernama Zayeb. Di sini, Zayeb meminta Elsa untuk memberikan pernyataan kepada negaranya. Semua isu buruk tentang Zayeb dan negaranya hanyalah kesalahpahaman saja. Tapi Elsa menolaknya. Dengan segala ancaman yang dilakukan Zayeb ke Elsa, tak kunjung membuat Elsa mau menuruti kemauan Zayeb. Hingga akhirnya, Zayeb pun mengancam akan menghabisi salah satu warga kalau Elsa tidak mau menuruti apa yang dia perintah. Adegan berpindah ke pasukan khusus pimpinan Komandan Kopak yang sudah bersiap terjun dari pesawat untuk membawa mereka menuju lokasi di mana Elsa ditahan. Satu persatu dari mereka pun mulai terjun bergantian dari pesawat pengantar mereka dengan titik tujuan lokasi yang sudah ditentukan. Mereka pun akhirnya bisa mendarat dengan selamat. Pas le temps pour du shopping, quoi. Singkat cerita, pasukan sudah berada dekat dengan lokasi di mana Elsa ditahan. Elias, si sniper muda, bersiap dengan senapannya, melihat dari kejauhan lewat teropongnya, tampak satu keluarga yang akan dieksekusi oleh anak buah Zayeb. Ternyata, itu adalah Maina dan juga keluarganya. Di sini, Elias bersiap melepaskan tembakan untuk menyelamatkan, tapi tidak diberikan izin oleh Komandan Kopak. Dengan alasan, tujuan utama mereka bukanlah untuk itu, tapi untuk menyelamatkan Elsa. Elias pun terdiam dari kejauhan, tak bisa berbuat apa-apa. Bagaimanakah nasibnya Elsa? Apakah Komandan Topak, Elias bersama timnya bisa menyelamatkan Elsa dari tangan Zayeb? Ceritanya bersambung ke part 2 ya teman-teman. Jangan lupa subscribe biar tidak ketinggalan part keduanya.